Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah berpesan kepada kita bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, itu khairun, itu lebih baik, wa ahabbun, dan lebih dicintai, wa ahabbu ilallah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dha'if, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, wa fi kullin khairun, dan pada keduanya, seorang mukmin yang kuat maupun orang mukmin yang lemah, dua-duanya ada kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengambil dari pelajaran sabda Rasulullah ini, pertama kita bisa memahami bahwa sesungguhnya ketika kita mendeklarasikan diri sebagai seorang mukmin, maka masih ada PR bagi kita. Karena sabda Rasul itu menggambarkan kalau mau dikelompokkan, seorang mukmin itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah mukmin qawi, mukmin yang kuat, dan yang kedua adalah mukmin yang lemah. Maka pertanyaannya, kita mau pilih yang mana? Kita ingin menjadi mukmin yang kuat atau kita ingin menjadi mukmin yang lemah? Atau mungkin selama ini tidak pernah ada dalam pikiran kita menanyakan hal itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, Rasulullah berpesan agar kita ketika ingin menjadi hamba Allah yang baik di hadapan Allah, hamba Allah yang dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, maka pilihannya adalah menjadi mukmin yang kuat. Maka tentu kalau kita semuanya ini ditanya, kita mau memilih menjadi seorang hamba yang lebih dicintai, lebih baik di hadapan Allah atau tidak, maka tentu insya Allah karena kita ingin menjadi orang-orang yang beriman dengan iman yang sejati, jawabannya adalah tentu kita ingin menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang dicintai oleh Allah, dan mukmin yang dinilai oleh Allah sebagai yang lebih baik dibanding yang lemah. Maka pertanyaannya kemudian adalah, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi mukmin yang kuat? Jamaah sekalian, setidaknya ada 5 hal yang harus kita hadirkan dalam diri kita agar kita menjadi mukmin yang kuat, dan karenanya kita dipandang oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang lebih baik, bahkan Allah lebih mencintai kita. Yang pertama yang harus kita hadirkan adalah kita harus menghadirkan kekuatan iman. Kenapa? Karena tentu kita semuanya sudah cukup hafal akan firman Allah tentang siapa yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Kita sama-sama tahu sebagaimana firman Allah dalam surat Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia derajatnya di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya ketakwaan itu adalah thamratul iman. Takwa itu adalah buahnya iman. Maka tentu kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang punya kualitas takwa, tidak bisa tidak kita harus punya kualitas iman. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang memiliki kekuatan ketakwaan, maka tentu kita harus memiliki modal kekuatan iman. Dan kita sama-sama paham
bagaimana kiat agar kita bisa memiliki kekuatan iman sehingga bisa menghantarkan kita punya kekuatan ketakwaan kepada Allah, maka kita tentu sangat ingat pesan para ulama kita, di mana jumhur ulama bersepakat bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yaziduhu bi ta'ah wa yanqusuhu bil ma'siyah. Ada dua kiat agar kita bisa punya kekuatan iman yang karenanya kita punya kekuatan ketakwaan. Apa itu? Yakni kita harus meningkatkan kualitas maupun kuantitas amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, yang harus kita hadirkan di samping kekuatan iman adalah kekuatan ilmu. Orang mungkin bisa punya kekuatan iman, tapi bisa jadi dia punya kelemahan dalam hal ilmu. Maka mari kita ingat bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak menghendaki orang beriman itu lemah dalam sisi ilmu, apalagi ilmu agama. Maka kita patut ingat firman Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berpesan kepada kita semua, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian ikuti, janganlah kalian kerjakan apa-apa yang padanya kalian tidak punya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, bahkan gerak hati kita itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting bagi kita untuk memiliki ilmu. Tidak sekedar ilmu apa adanya, tapi ilmu yang berkualitas. Maka kita juga perlu mengingat sabda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. Ilmu apa yang harus kita miliki dengan kualitas yang cukup, khususnya adalah ilmu agama. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Muawiyah, Rasulullah pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi baik, maka Allah jadikan dia faqih, faham, memiliki ilmu dengan kualitas yang cukup terhadap agamanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, tidak ada ceritanya kita jalani hanya dengan ilmu pas-pasan, khususnya adalah ilmu agama. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, maka kita harus berbekal ilmu agama yang cukup. Maka kita harus punya sarana dalam kehidupan kita ini yang bisa meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Entah itu harus meningkat setiap pekannya, atau setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Bahkan semestinya sebagai seorang mukmin dengan usia yang tidak terlalu panjang ukuran manusia rata-rata hari ini, dengan agama yang begitu luas, yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka meningkat setiap tahun itu tidak cukup. Meningkat ilmu agama kita setiap bulan itu tidak cukup. Meningkat ilmu agama kita setiap pekan itu bahkan tidak cukup. Bahkan meningkat ilmu kita tentang agama ini setiap hari sesungguhnya pun tidak pernah cukup. Maka mari kita melihat pada diri kita. Kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang kuat, mari kita tanya, apakah ada peningkatan ilmu agama pada diri kita? Peningkatan ilmu agama yang kita jalani, yang kita alami ini berapa intervalnya? Apakah setiap hari meningkat? Setiap pekan meningkat? Setiap bulan meningkat, atau bahkan baru setiap tahun sekali meningkat ilmu agama kita? Yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain daripada yang pertama adalah iman harus kuat, yang kedua adalah ilmu harus kuat, yang ketiga adalah jasmani harus kuat. Seorang mukmin yang baik,
Seorang mukmin yang bertakwa maka dia tidak akan kering dengan amal ketaatan, dan tidak ada amal ketaatan kita kecuali membutuhkan kekuatan fisik. Ketika kita sholat butuh kekuatan fisik, ketika kita melakukan ibadah haji butuh kekuatan fisik, ketika kita melakukan ibadah puasa pun butuh kekuatan fisik. Maka kekuatan fisik ini harus kita hadirkan pada diri kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang seringkali tidak sedikit di antara kita abai terhadap kekuatan fisik ini. Ada beberapa hal kiat yang harus kita lakukan untuk menghadirkan kekuatan fisik kita. Yang pertama adalah mengawal pola hidup kita. Pola hidup itu mulai dari pola makan. Makanan yang kita makan kita harus pastikan tidak hanya halal tapi juga baik. Tidak hanya baik tapi juga halal. Yang kedua, tidak hanya polanya, tidak hanya makanannya, tapi juga pola aktivitas kita. Aktivitas makan ada polanya. Tidak sekedar zatnya apakah baik dan halal atau halal dan baik, tapi Allah dan Rasulnya memberikan guide pola makan. Sebelum para dokter itu bicara tentang pola makan, Allah dan Rasulnya sudah menyampaikannya. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi janganlah melampaui batas. Clear. Tanpa ada buku-buku yang dihadirkan oleh para dokter berbicara tentang pola makan, Allah sudah membicarakannya. Rasulullah pun menyampaikan, makanlah kalian ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Luar biasa. Tapi seolah kita merasa tidak ada guide dalam pola makan di dalam Islam, sehingga kita terlena atau bahkan silau dengan buku-buku modern yang disampaikan oleh orang-orang yang sebenarnya intisarinya itu sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang berikutnya adalah di samping pola hidup itu berkaitan dengan pola makan adalah pola aktivitas yang berkaitan dengan pola istirahat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah dan Rasulnya sudah memberikan guide bagaimana kita harusnya punya pola aktivitas agar jasad kita ini tetap kuat sehingga kita hadir menjadi mukmin yang kuat. Apa itu? Rasulullah menyampaikan kebiasaannya, mencontohkan kebiasaannya yang digambarkan oleh para sahabat, bahwa Rasulullah itu ketika tidak ada kegiatan lagi di malam hari, tidak ada tugas dakwah di malam hari, maka beliau tidur setelah Isya. Allah memberikan guide kapan kita harus mengisi waktu dengan kegiatan mencari duit dan kapan kita mengisi waktu dengan kegiatan yang lainnya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Dan kami jadikan, kata Allah, wa ja'alnal laila, malam itu, libasa, sebagai pakaian, sebagai waktu untuk istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk bekerja mencari nafkah, mencari kehidupan. Bahkan Allah berikan kurikulum agar kita ini punya jeda istirahat dalam kesibukan dunia. Kalau kita lihat bagaimana Allah mewajibkan kita berhenti dari segala macam kegiatan, lalu rehat, diisi dengan bermesraan dengan Allah melalui kewajiban sholat. Subuh kita harus bangun sebelum ayam berkokok, lalu kemudian kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita beraktivitas. Aktivitas terpanjang kita dalam urusan dunia itu adalah pagi habis subuh sampai siang hari. Maka jeda sholat duhur antara subuh dengan duhur itu paling lama dibanding dengan jeda sholat yang lain. Mendekati malam kita diingatkan untuk memperbanyak istirahat sudah. Maka habis duhur menuju asar, jedahnya itu lebih pendek dibanding habis subuh dengan habis zuhur.
Lebih cepat untuk jeda, istirahat lagi sholat asar. Habis asar ke maghrib, lebih pendek lagi. Kita beraktivitas tidak boleh lama-lama, dijeda dengan sholat maghrib. Maghrib ke isya lebih pendek lagi. Dan setelah isya Rasulullah contohkan kalau nggak ada kesibukan lain, maka kita mencontoh Rasulullah untuk mengambil waktu istirahat. Dan Rasulullah contohkan dengan itu kita bisa bangun tengah malam. Maka itulah pola aktivitas dan pola istirahat yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan guide-nya secara umum sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sering tidak kemudian mengkajinya, mengimplementasikannya. Baru kita tersadar ketika membaca buku-buku modern yang sifatnya umum, yang berbicara tentang pola hidup gara-gara kita sakit. Seolah-olah dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada guide-nya itu. Yang kedua, di samping menjaga pola hidup adalah menjaga kesehatan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah berpesan kepada kita agar kita menjaga kesehatan. Dan menjaga kesehatan itu maknanya sebelum sakit. Kalau setelah sakit kita menjaga kesehatan, itu namanya berobat. Maka pesan Nabi jelas, ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antaranya adalah wasihataka, dan jagalah kesehatan kalian qabla sakomik, sebelum datangnya sakit kalian. Maka menjaga kesehatan itu sebelum sakit. Tetapi seringkali kita ini baru bicara menjaga kesehatan setelah sakit itu datang. Maka PR kita menjadi lebih berat karena kita mengabaikan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah general check up sebelum sakit umumnya kita. Kita baru general check up setelah sakit. Padahal Rasulullah pesan menjaga kesehatan itu sebelum sakit. Maka kalau kita bicara melakukan general check up sesungguhnya sebelum sakit, kita harus melakukan itu. Kemudian yang keempat adalah kekuatan finansial. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, maka kita perlu punya kekuatan finansial. Dengan kekuatan finansial kita akan semakin berdaya secara ekonomi, dan karenanya kemudian kita tidak banyak bergantung kepada orang lain, bahkan kita bisa menyantuni orang lain. Untuk menyempurnakan keislaman kita, diantaranya adalah kita harus melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Dan diantara modal untuk melakukan ibadah haji itu adalah kecukupan finansial. Karena tidak saja butuh modal untuk menuju tanah suci, tapi kita juga akan meninggalkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan mencari nafkah selama kita menjalankan ibadah haji. Maka seorang mukmin itu harus kuat secara finansial agar dia bisa menyempurnakan ibadah-ibadahnya, termasuk bisa berzakat, agar dia juga bisa memperbanyak sodakonya, memperbanyak infaknya, dan karenanya kemudian dia bisa berjuang di jalan Allah, menegakkan panji-panji kebenaran Islam. Karena berjuang di jalan Allah itu harus berinfak. Infaknya ada 2, infak dengan harta dan jiwa. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, maka kita harus hadirkan kekuatan yang kelima, yakni kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak. Rasulullah pernah berpesan, aqallul mu'minina imanan, sesempur-sempurnanya orang mukmin dalam hal keimanannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Maka sesuai dengan sabda Rasul pula menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya esensi diutusnya Rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlak. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi mukmin yang kuat, kita harus mampu menghadirkan kualitas akhlak yang kuat, di makna akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Jamaah sekalian, akhlak ini bisa berkaitan dengan alam, bisa berkaitan dengan hewan, dengan tumbuhan, bisa
berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan manusia. Terkhusus kalau kita bicara akhlak kepada manusia, maka setidaknya ada 2 kiat yang harus kita hadirkan. Ketika orang tidak memiliki 2 ini, dia sulit menghadirkan akhlak yang baik di hadapan manusia. Apa itu? Mencintai sesama manusia. Maka itulah kenapa Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ada cinta kepada orang lain, maka kita akan lebih mudah terdorong untuk memiliki akhlak yang baik kepada orang lain. Dan yang kedua adalah menghormati orang lain, menghormati sesama. Kalau ada penghormatan kepada siapapun, maka meskipun pada konteks berdebat, pada konteks harus mengingatkan, kita tetap menggunakan dengan akhlak yang baik. Tetapi ketika penghormatan kepada orang lain tidak kita hadirkan, maka cenderung kita tidak punya akhlak kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita untuk mampu menjadi mukmin yang kuat dengan menghadirkan 5 kekuatan tadi, dan karenanya kemudian kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah dan orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.